Tuhan, biarlah kita mau menaikkan setiap pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya di dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ada kalanya kita ingin menyerah, berputus asa, tetapi bersyukur Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Kehadirannya dalam hidup kita memberikan kita kemenangan demi kemenangan, karena Allah kita adalah Allah menang, Allah yang hidup. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa, tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya, tak pernah gagal di hidupku. Untuk setia
Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami membawa setiap hati kami, untuk kami boleh bersyukur di hadapan Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini Tuhan, dan Engkau yang bertata atas setiap puji-pujian umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan persekutuan pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja Tuhan, dan kami boleh merasakan karya Allah yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Terima kasih. Selamat datang para hamba Tuhan se-MG3. Selamat datang, kami menyambut di gereja kami. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga ini hamba-hamba Tuhan itu diberkati. Kita datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan puji-pujikan pujian kita dengan penuh sukacita. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih ada sukacita? Haleluya. Biarlah pada pagi hari ini kita akan bersukacita. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita juga mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mohon untuk pelayan persembahan yang pertama, yang terhormat Ibu Ruth dan Ibu Mutiara. Kami persilakan untuk maju ke depan.
kita akan serahkan kedua hambanya di dalam pelayanan. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau senantiasa memberi kami sukacita. Engkau telah mengumpulkan hamba-hambamu di tempat ini untuk kami memuji, untuk bersekutu kepada Engkau Yesus. Di tengah-tengah kebaktian kami, persekutuan kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk kedua hamba-Mu yang akan melayani. Engkau pakai, Kau urapi dengan kuasa-Mu yang dari surga. Terima kasih Yesus, kami serahkan jalannya pengambilan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita akan sambut, kita akan memuliakan nama Tuhan. Bila topan keras melanda hidup kita. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari. Kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Mari kita akan serahkan persembahan kita akan berdoa. Kembali Bapa, kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Kami percaya Bapa, Engkau tidak tinggal diam. Engkau akan senantiasa campur tangan setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau sucikan, Engkau kuduskan Bapa persembahan kami ini, supaya berguna untuk kemuliaan nama Engkau. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Yesus. Engkau beri roh kepercayaan, roh takut akan Engkau di dalam mengembangkan persembahan ini Yesus. Terima kasih Yesus, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saat yang terindah, mari kita siapkan hati kita untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan apapun yang kita alami. Apapun yang harus kita jalani, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu, biarlah setiap harapan kita hanya kita tujukan kepada Tuhan kita yang hidup. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku. Selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya. Tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Di hadapan Tuhan, karena pengharapan kita hanya di dalam Dia. Tak selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya. Biarlah satu yang kita tahu, satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Haleluya, terima kasih Tuhan ada di hidupku. Mari bersama-sama saja kita bangkit berdiri. Ku tahu Tuhan
sekali lagi dengan segenap hati katakan, di dalammu harapanku kekal. Haleluya Tuhan, sungguh kami bersyukur, kami mengimani pujian ini Tuhan. Di dalam Tuhan kami mempercayai harapan kami adalah iya dan amin. Harapan kekal menjadi bagian kami, oleh karena itu layak kami memuji, memuliakan, menyembah keagungan kebaikan Tuhan. Karena Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri tanpa Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah Bapa yang baik, sampaikan apa yang Tuhan mau dan kami rindu. Seberapa kami yang hadir diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu yang baik ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Iya. Shalom Bapak Ibu. Salam Mbak Ferry. Iya. Salam Pak Nehemia. Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini ada acaranya agak lumayan padat. Maaf tidak bisa menyapa satu persatu ya. Yang saya sapa ini adalah orang-orang yang jarang ketemu gitu loh. Loh kan Pak Ferry kan orang MD3 kan sering ketemu. Iya, dulu. Tapi sekarang puji Tuhan luar biasa bersama dengan kita. Saya kemarin itu diundang oleh pemerintah untuk pencairan dana hibah. Di Gerobokan itu ada 170 tempat ibadah yang mendapatkan dana hibah dan satu yang Kristen Gereja Isa Al-Masih. Saya tahu saudara. Nah, ketika kita diundang itu, kemudian diberi pencerahan pencairan dana hibah itu. Rumit dana hibah itu untuk mencairkannya. Karena kita semua yang datang itu rata-rata yang datang itu lansia. Jadi orang-orang yang tua sehingga penjelasan itu sulit. Ada orang yang bilang begini, wong mau ngasih dana kok ribetnya seperti ini. Lebih baik kalau modelnya cari dana seperti ini, kami tidak usah ambil saja. Kemudian narasumbernya berkata gini, tempat ibadah jenengan dapat berapa Pak? 100 juta. 100 juta ini ngambil dengan cara seperti ini tidak bisa. Kemudian dijelaskan sedemikian rupa, akhirnya ya sama, bingung. Bu, yo cari orang yang muda yang mampu untuk menjelaskan itu. Nah, setelah dikasih oleh Tuhan, jadi pencairan dana 100 juta itu, kalau saya bilang 100 juta bukan berarti GIA dapat 100 juta loh saudara. Beda, ada yang dapat 10 juta, ada yang 75, GIA dapat 50 juta, beda. Nah, untuk menjelaskan ini tidak mudah, perlu waktu yang lama, undangannya jam 8 sampai jam 10, memberikan penjelasan itu waktunya lama sekali, bahkan ada kloter kedua yang akan menjelaskan itu di cancel karena yang pertama itu sulit untuk menangkap penyampaian ini. Itulah sebabnya kita perlu generasi muda yang mau menyampaikan dengan jelas. Nah, ini di depan ada rumah Gia. Nah, itu ada yang muda. Makanya Pak Nehemia disuruh sini. Nanti menjelaskan, lah kan sudah ada orang MPH yang di sini, kenapa enggak orang MPH saja? Satu, bidangnya berbeda, yang kedua, saya sama dengan panjenengan, odo gak iso nih. Jadi nanti kita belajar bersama. Begitu ya, untuk yang dipegang Pak Nehemia itu memang bicara hal yang seperti ini, wong kadang-kadang saya itu dengan Pak Nehemia itu kalau rapat itu, lupa aku gak iso ngene iki piye ya Pak, begini ya Pak. Nah, itu dijelaskan. Nah, hari ini nanti saya dikasih waktu oleh Pak Ketua, ojo suwi-suwi Pak, ben Pak Nehemia sing suwi gitu. Karena menjelaskan ini katanya yang sulit, tapi orang-orang D3 itu saya rasa hebat luar biasa.
Luar biasa. Tidak tak teruskan. Luar biasa pastilah gitu ya. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan, karena saya tidak dikasih waktu lama, tapi yang pasti hari ini kita bersuka cita karena hari yang luar biasa ini, pagi hari ini Pak Nehemia berulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Nehemia. Luar biasa. Ada souvenirnya ya Pak Rahmiadi? Oh ada. Oke. Saya dikasih Tuhan, ini tema yang akan saya ambil. Ini bisa dibantu, sudah mancepkah? Atau ngekliknya ini di mana? Oh iya, sudah. Saya dikasih Tuhan, saya bacakan dulu di dalam Titus pasal yang pertama, ayat 7 dan 9. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pemilik jemaat harus tidak bercacat sebagai pengurus Allah, jangan angkuh, jangan pemberang, jangan peminum, jangan pemarah, jangan serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang pada perkataan yang benar. Jujur saya tadi ketika datang ke tempat ini, ameh bablasan. Ya toh kayak gerejone gak ngene gitu. Setelah sampai sini jebule gerejone ora apik, tapi api. Aduh, bersyukur saya. Saking apike semangatnya tadi sing markiri saya orang berapa ya? 2 ya. Malah dok ketoke gitu. Duh, nyenggol. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebuah bangunan bisa terlihat megah di luarnya, catnya bagus, bukan ini maksud saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita yang sebenarnya. Sebetulnya kalau kita mau berbicara ini, banyak hal yang harus kita syukuri bersama, karena sesungguhnya seringkali kita melihat bahwa aku kok seperti ini ya, kemampuanku kok seperti ini. Sebetulnya kalau Tuhan memanggil kita, memanggil saudara dan saya, Tuhan punya rencana yang sungguh sangat luar biasa, tentu sangat baik, sangat indah. Kalau Pak Nano tadi menceritakan, wah aku teko neng kene gak ngerti loh, gak punya dana. Aduh, tapi jemaat luar biasa, Tuhan sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, sehingga hari ini kita boleh melihat dengan mata kepala kita sendiri betapa tangan Tuhan memberkati kita dengan indah, luar biasa. Juga orang muda yang dipakai Tuhan ya, orang muda, orang tuir-tuir siap-siap untuk kita menggenerasikan orang muda supaya menjadi berkat yang luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan tadi yang jelas disampaikan buat kita. Jadi hamba Tuhan adalah, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan tadi yang dikatakan di atas, sebab sebagai pengatur rumah Allah, ingat kata-kata ini, sebab sebagai pengatur rumah Allah. Kalau saya juga mengatakan hamba Tuhan adalah pengelola milik Allah, bukan milik sendiri. Tadi dikatakan sebagai pengurus Allah, pengatur Allah. Hamba Tuhan bukan pemilik pelayanan. Kita hanya penata layanan saja atas apa yang Tuhan percayakan buat kita. Apapun itu kita bersyukur, pelayanan itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi bukan juga untuk mencari nama, keuntungan ataupun posisi. Itu yang penting buat kita, dan hari ini mungkin perlu perenungan sedikit buat kita. Ketika kita pelayanan hari ini, untuk apa aku melayani Tuhan? Apakah saya melayani untuk Tuhan atau kita melayani untuk diri sendiri? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah keputusan kita didorong oleh kehendak Tuhan atau ambisi kita sendiri? Saya seringkali menyaksikan betapa saya itu kalau namanya pelayanan, namanya panggilan itu rasa-rasanya kalau dibandingkan dengan teman-teman itu paling berbeda itu mungkin saya. Saya sebetulnya malu menceritakan ini, tapi saya tahu bahwa ini adalah panggilan Tuhan, caranya memang berbeda-beda. Ketika saya lulus SMA, saya masuk sekolah teknologi dari Banyuwangi ke Semarang. Ketika masuk, intinya pada waktu ospek, saya baru ngeh, ini bukan sekolah teknologi, ini sekolah teologi. Lah gak nyambung, mlebu dhewe wis salah. Tak pikir sekolah teknologi, lah kok sekolah teknologi ngene iki ya? Oh ndak mudeng.
saking ndak taunya, ini parah bangetan ini. Teknologi, teologi ra iso bedake saya. Ndak ngerti di gereja ndak didoakan dulu, ndak disampaikan ke jemaat, tahu-tahu kuliah di sekolah teologi bukan teknologi. Itu saja sudah ndak nyambung, Saudara. Gak nyambung belas. Kalau saya lihat teman-teman itu, wah persiapannya, kesaksiannya, luar biasalah ibadahnya, khotbahnya. Nah saya ngomong ke ngono jelas enggak sampai ke sana. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya diingatkan oleh Tuhan bahwa keputusan itu didorong oleh kehendak Tuhan karena saya mau melarikan diri, jelas enggak mungkin waktu itu lulus SMA kemudian ke Semarang itu enggak. Belum seperti secanggih sekarang ini, banyak hal alasan untuk saya tidak bisa untuk saya melanjutkan di teologi, tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain dan kenyataannya sampai hari ini Tuhan menolong saya, memberkati saya bisa sampai ada di titik ini, berarti semua itu karena kehendak dan rencana Tuhan. Kalau rencana saya katakan saya, pasti tidak, saya pasti tidak akan memiliki kerinduan seperti ini karena saya tidak pernah punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya kerinduan ini menjadi kekuatan kita. Integritas terlihat dari apa yang harus kita hindari. Dari daftar 7, dari ayat 7 tadi ada hal yang negatif. Paulus menegaskan begini kata-katanya, jangan angkuh, jangan pemberang, jangan dikuasai hal-hal duniawi, jangan serakah. Ayat ini luar biasa, makanya ngomongin pelayanan kayaknya enggak banget sih. Kalau seperti ini kayaknya ini dari deretan ini kayaknya semua ada di kita. Tapi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, karena kalau kita berbicara tentang integritas, sesungguhnya integritas bukan soal melakukan yang benar, tetapi juga menolak yang salah. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita melihat realitas saja pelayanan yang ada pada kita. Kalau kita melihat banyak sekali hamba Tuhan yang jatuh, itu bukan karena tidak berbakat, tetapi karena tidak menjaga yang namanya karakter. Hari ini kita diingatkan untuk belajar itu, dan hati-hati dengan ini. Yang harus saudara dan saya camkan dengan baik, dosa yang tersembunyi. Jaga hidup pribadi bukan hanya di mimbar. Wah, kalau di mimbar itu semuanya is the best gitu loh, luar biasa. Namanya juga di mimbar. Tapi ketika turun, bukan itu. Hari ini mari kita akan belajar melihat bahwa hati-hati dengan dosa tersembunyi, jaga hidup pribadi bukan hanya ketika kita di mimbar yang kelihatannya luar biasa. Tetapi sebetulnya bukan itu. Karena kita diingatkan bahwa integritas itu dibuktikan melalui karakter yang nyata, bukan pada saat kita di mimbar. Makanya saya kalau ada jemaat tanya, pendeta itu bagaimana, siapa itu? Lek kowe ndongokke khotbah pendeta ngono ki ora usah takon pendeta ini kaya apa, gak usah kenal pribadinya, rungokke firman Tuhan tangkat diberkati luar biasa. Kowe lek ngerti pendeta ini sing sebenarnya gelo kuwi. Jebule pendeta ini ora usah ngerti. Saudara dikasihi Tuhan, jadi integritas dibuktikan melalui karakter yang nyata. Jadi daftar yang terlihat di dalam kitab tadi ada kata-kata yang disampaikan oleh Paulus, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, menguasai diri. Ini berbicara tentang karakter yang dibuktikan yang nyata, bukan hanya dibuktikan di mimbar, bukan di tempat ini. Contoh nyata itu bagaimana kita tidak usah berbicara tentang mulut-mulut, kita memperlakukan keluarga, bagaimana respon kita ketika kita dikritik, bagaimana ketika sikap saat kita tidak ada yang melihat, apakah karakter itu tetap ada. Itu sangat berbeda sekali. Jadi ini sebetulnya yang harus menjadi penekanan kita bersama, bahwa integritas adalah siapa kita saat tidak ada penonton. Kalau kita berbicara seperti ini sebetulnya sulit, saudara. Karakter tidak bisa dibangun di mimbar tetapi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, integritas adalah siapa kita saat tidak ada penonton, saat tidak ada yang melihat, saat sedang tersembunyi. Nah, integritas itu nggak berubah begitu. Kalau kita bisanya baik, soft, lembut, cuman di depan orang banyak, bukan ini yang dimaksud oleh firman Tuhan. Jadi, mari kita akan bersama-sama mengerti siapa kita, pelayanan kita, kehidupan kita. Saya kadang-kadang guyon itu kadang-kadang mungkin rodok nemen ya sama Bu Mariani terutama. Suka ngumpetin jeruk. Lek ono ngene iki jeruk. Ngumpet ke jeruk bukan di tas saya, di tasnya dia. Dia tuh seneng gitu.
maksudku ning njaba aku mbok dikeki ya ora bablas. Enggak ya, Saudara. Tapi kadang Pak liwat lho wong ngene. Luarnya gitu. Lah yang tersembunyi lebih parah. Enggak ya. Mungkin seperti itu. Tapi mari kita akan bersama-sama bergumul untuk kita menyingkapi karakter kita. Karena integritas adalah siapa kita saat tidak ada orang yang melihat kita, masih tetap bisa menunjukkan diri kita seperti apa adanya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sekalipun kita lemah, sekalipun keadaan kita sangat terbatas dan sulit seperti apapun, justru disitulah Tuhan akan memakai kita. Gereja Dimbang Sri ini tadi semua majelis di luar juga bilang, tidak ada apa-apa, Pak, tidak ada apa-apa, Pak, tidak ada apa-apa. Tetapi ketika dia memiliki hati yang dalam, yang sungguh cinta Tuhan, pokoknya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Wah, ini luar biasa. Ini baru Pak Gembala itu belum ada 1 tahun ya Pak, belum ada 5 tahun ya. Baru berapa itu sudah seperti ini. Pak Rahmiadi gak belum kalah, aku yang bangun kok Pak. Pak Agus juga siap-siap ya Pak. Mosok kalah begini gitu ya Pak ya. Buktikan kalau nanti aku ketua MD bisa membangun lebih gitu. Nah, jur-juran ini kita sewenang jur-juran sing apik maksudnya ya. Mau apik. Tetapi kan cerita ini kan UUD itu Saudara. Ujung-ujungnya duit. Lek di duit, lek gak di duit ya berdoa. Sebenarnya Tuhan sudah siapkan uang semuanya itu komplit di dompet masing-masing. Itu sudah disiapkan, hanya belum dikeluarkan. Saudara ketika sekalian Tuhan, yang terakhir saya diketepi Pak Agus waktunya Pak. Gitu. Yang terakhir, integritas dijaga dengan berpegang pada firman Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan adalah berpegang pada perkataan yang benar, itu maksudnya. Jadi penekanannya adalah firman Tuhan adalah standar hidup, tanpa firman Tuhan pelayanan kita akan menyimpang. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan fungsinya adalah menguatkan orang lain dan menegur yang salah. Hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kesibukan pelayanan kita, diingatkan tentang panggilan kita, diingatkan siapa kita, pelayanan kita, keberadaan kita. Jangan hanya berkhotbah firman, tetapi mari kita hiduplah di dalam firman. Jangan memberi makan jemaat saja, tetapi juga makan firman Tuhan setiap hari. Itu yang terpenting di dalam kehidupan kita, dan saya yakin apa yang saya sampaikan hari ini bukan sesuatu yang baru buat panjenengan semua. Kita hanya diingatkan saja untuk melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi, karena Tuhan memperhatikan setiap kehidupan kita. Jadi pelayanan itu bisa membuat kita dikenal manusia, tetapi integritas menentukan bagaimana kita dikenal oleh Tuhan. Mari kita akan perhatikan ini dengan baik. Karunia bisa membawa kita naik kalau kita berbicara tentang karunia. Tetapi karakter menentukan apakah kita tetap berdiri atau jatuh. Biarlah ini akan menguatkan kita. Saya mengajak kita semua bertanya dengan jujur, apakah hidup saya sama dengan apa yang saya khotbahkan ya? Saya khotbah itu paling tidak senang itu kalau ada anak-anak saya. Wah, ngerti tenan, Pak asli ini kaya apa sih khotbah kaya ngono. Pernah saya dulu tegur, dia mau khotbah ngono kuwi tenan gak Pak? Jadi gak enak lek ono anake ngerti kabehane gitu. Tapi dengan teguran itu saya diingatkan, karena seringkali saya itu berbohong sama anak saya itu diketahui. Telepon berdering, bilang aja papa pergi. Loh papa kan di rumah, bilang papa pergi. Ngapusi, mulai dia ngapusi, lalu dia ngikut baik gak ngono ya Pak. Aduh, sing wani melehke ya anakku gitu. Hari ini saya diingatkan bahwa mari kita akan bertanya dengan jujur, apakah saya sesuai dengan yang kita khotbahkan, apakah saya menjaga integritas ketika orang tidak melihat saya, apakah kita bisa mempertahankan itu? Apakah saya lebih sibuk melayani daripada membangun hidup rohani? Itu perlu camkan dengan baik. Dan hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak mencari hamba Tuhan yang hebat, tetapi Tuhan mencari hamba Tuhan yang benar. Biarlah renungan ini akan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan saya rindu melalui renungan ini mengingatkan kita kembali
menyemangati kembali, merespon kita kembali, karena dengan cara ini kita akan bersama-sama melihat kuasa Tuhan dinyatakan justru di dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Tidak peduli seburuk apapun kelemahan keterbatasan kita, kalau kita siap dipakai dan menjaga karakter, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita naikkan pujian kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kita menaikkan pujian ini dengan penuh syukur, betapa luar biasanya Tuhan mencintai kita, memanggil kita dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita, yang Tuhan mau apapun yang kita lakukan, mari kita akan jadikan standar pedoman kita adalah firman Tuhan. Itu yang kekuatan yang akan menghantar kita untuk kita diberkati oleh Tuhan. Ialah pelayanan ini dilihat manusia, tetapi hidup kita diperiksa oleh Tuhan. Karunia membuat kita dipakai, tetapi integritas membuat hidup kita tetap dipercaya. Hari ini kita akan berikan yang terbaik, karena Tuhan akan memberikan yang terindah ketika kita menyerahkan penuh kepada Dia. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri, menaikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai. Oh, Engkaulah sumber, sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa kami adalah pengelola milik Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak hanya melihat apa yang kami lakukan, tetapi Engkau melihat siapa kami yang sebenarnya. Justru dalam kelemahanlah Tuhan, kami boleh menemukan betapa kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk kami boleh menjaga karakter kami, kehidupan kami, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, membawa kami untuk kami semakin percaya yakin kepada Tuhan, untuk kami boleh menjaga integritas, bukan soal melakukan yang benar, tetapi juga menolak yang salah. Tuhan, kami rindu Tuhan, firman-Mu menguatkan kami di dalam kami melayani Tuhan, mengiring akan Tuhan, bahkan kami boleh mempertanggungjawabkan akan segala apa yang Tuhan percayakan buat kami. Kami akan menjadi pengelola yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan kami rindu semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, berkati kami semua yang hadir dan memberkati buat sosialisasi dari Departemen PIK yang akan disampaikan buat kami. Biarlah ini juga akan semakin memberkati kami, dan kami menyerahkan waktu yang baik ini sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan, dan di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Pak Neto. Terima kasih Pak. Shalom Bapak Ibu. Ya, perkenalkan, tadi saya sempat disampaikan, nama saya Nehemia Sulistianto, Bapak Ibu. Beberapa di antara Bapak Ibu pasti tidak asing dengan saya, karena saya sesungguhnya berasal dari daerah 3, saudara ya. Jadi kita satu daerah, tapi saya sedang diekspor ke daerah 7 sekarang. Jadi asal saya dari Lumbung Mas, yang kemarin Bapak Gembala dipanggil, rupanya beliau nungguin saya pulang Bapak Ibu ya. Jadi pas Jumat pagi saya sampai karena rencana mau pelayanan ke Tegalrejo dan Pucak Wangi. Ternyata Jumat siang Pak Yifta dipanggil Tuhan. Jadi yang Tegalrejo cancel ya. Tetapi puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur sekali kunjungan di MD3 ini atau daerah 3 ini sangat spesial. Karena saya bisa melayani, menghantarkan Bapak Gembala saya sampai pemakaman dan merampungkan semua pelayanan yang ada. Saya sangat bersyukur, puji Tuhan. Kalau tidak pada momen seperti ini mungkin saya akan kesulitan untuk sekedar pulang. Tapi pas saya pulang, pas beliau kemudian sepertinya nungguin untuk saya pulang, baru beliau kembali kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya melayani di Gereja Isa Al-Masih Jatinegara, Jakarta Timur, Bapak Ibu. Saya 2021 itu ditabis gembala, lalu kemudian 2022 saya diminta untuk membantu di sinode Gereja Isa Al-Masih sebagai bagian dari MPH. Nah saat ini Bapak Ibu, saya dipercayai untuk mengembangkan satu departemen, yaitu Penelitian Informasi dan Komunikasi atau PIK. Biasa orang nyebutnya Departemen PIK ya, PIK, singkatannya apa? Nah bingung juga ya, kan seringkali PIK tapi tidak tahu lengkap singkatannya. Nah kurang lebih itu kami di bagian yang membawahi tentang media sinode Bapak Ibu, media sinode. Nah sehingga setelah sekian lama kami di sini, kami juga bergumul karena nggak mudah juga untuk mengembangkan media dengan keterbatasan sumber daya manusia. Jadi MPH itu tidak punya full timer untuk multimedia, nggak punya full timer IT, nggak punya full timer orang-orang yang berkecimpung di dunia kreatif, itu nggak punya. Nah sehingga saya juga bergumul, berdoa, wah bagaimana punya visi ini, punya visi itu, tapi nggak ada yang eksekusi. Tapi saya terus bergumul dan memegang visi yang saya kemudian sharingkan ke satu orang, sharingkan ke orang yang kedua, sharingkan yang ketiga, sampai akhirnya kami bisa melaunching aplikasi Rumah Gia, Bapak Ibu. Jadi ini adalah karya anak bangsa, karya dari anak-anak muda Gereja Isa Al-Masih murni. Dulu sempat ada agenda untuk beli aplikasi di periode sebelumnya, tapi juga nggak jadi beli, saudara.
Nah tapi aplikasi ini itu betul-betul anak-anak muda GIA, beberapa GIA, dan mereka memberi diri, memberi waktu. Saya tahu betul bagaimana mereka siang malam ngerjain coding lagi, programming lagi, ada kesalahan diperbaiki lagi. Saya tahu betul jerih payah mereka demi aplikasi ini Bapak Ibu. Demi aplikasi ini, volunteer, tidak kita gaji saudara. Mereka nongkrong bareng semuanya, sehingga saya ngomong kepada rekan-rekan MPH, izinkan kami untuk melakukan sosialisasi. Karena aplikasi ini jerih lelah anak-anak muda yang mereka betul-betul all out untuk kemajuan sinode gereja Isa Al-Masih ke depan. Memang ada beberapa yang meragukan nanti bisa atau enggak, nanti untuk generasi yang lama bisa atau enggak. Tapi saya bilang kita harus belajar Bapak Ibu. Ya, kita harus belajar. Kalau tidak pernah mau belajar, jangankan pakai aplikasi, jalan kaki aja nggak bisa, saudara ya. Jalan kaki pun dulu kan nggak bisa. Tapi kan orang tua kita nggak bilang, nggak usah kamu belajar berdiri, nggak usah, kamu nggak bisa, kan nggak gitu, saudara. Ayo belajar berdiri. Udah berdiri, ayo belajar melangkah. Kalau prinsipnya nggak bisa dan nggak mau belajar, tidak pernah bisa kita naik motor ataupun naik mobil. Apalagi menggembalakan gereja Isa Al-Masih Purwodadi. Ya, karena sudah belajar jadi bisa menggembalakan dengan luar biasa. Kita tunggu info selanjutnya untuk dana yang mau dicairkan Bapak Ibu ya. Nanti boleh follow up ya. Jadi Bapak Ibu kita harus belajar. Saya sampaikan bahwa generasi yang senior saya optimis mereka pasti bisa. Selama mereka mau untuk belajar Bapak Ibu. Nah sehingga pada saat ini saya ingin membagikan beberapa hal terkait dengan aplikasi Rumah Gia ini. Tepat hari ini Bapak Ibu, tim kami juga anak muda yang tadi saya ceritakan itu, mereka meluangkan waktu, ini beberapa orang Kediri saudara masih kuliah, udah meluangkan waktu datang ke Semarang untuk sosialisasi ke daerah 1 dan 2. Saya di tempat ini, mereka ada di Semarang sama Bandungan. Itu anak-anak muda kita itu luar biasa. Nah saya juga berharap banyak anak-anak muda yang lain yang boleh ambil bagian. Termasuk di tempat ini, tadi malam kita sempat video call juga dengan Mas Bagas. Mas nanti kita bantu kami ya, oke siap katanya. Jadi nanti Mas Bagas akan bantu sebagai bagian dari tim kami. Jadi Bapak Ibu kembali bahwa mari kita sama-sama belajar. Kenapa kita harus belajar Bapak Ibu? Handphone yang Bapak Ibu pegang itu namanya smartphone. Artinya handphone yang cerdas, saudara. Handphone yang cerdas. Kenapa dibilang smartphone? Karena handphone itu sebenarnya bisa memberikan sangat banyak keuntungan. Sangat banyak keuntungan, saking cerdasnya. Sampai penggunanya itu nggak bisa memanfaatkan, nggak bisa ngejar. Akhirnya cuma buka TikTok aja, WhatsApp, TikTok, WhatsApp, YouTube, muter-muter itu Bapak Ibu. Kalau hanya itu tidak terlalu cerdas. Kenapa? Karena ada banyak fungsi lain yang jauh lebih penting. Nah di handphone Bapak Ibu itu kita bisa isi apa aja. Dan smartphone inilah yang kita mau manfaatkan untuk pertumbuhan iman jemaat. Pertumbuhan iman jemaat. Kita tahu Bapak Ibu jemaat kita sekarang itu kecanduan handphone. Mereka pegang handphone terus, buka TikTok terus. Nah kita mau mengalih fungsikan dari yang sekedar untuk hiburan menjadi perjumpaan dengan Tuhan. Lewat handphone. Caranya bagaimana? Kami bikin aplikasi ini. Rumah GIA. Jadi Bapak Ibu yang pertama Rumah GIA itu kita maksudkan adalah untuk menghadirkan sarana di mana jemaat bisa bertumbuh secara rohani ya. Bertumbuh secara rohani. Apakah slide saya tampilkan? Jadi Bapak Ibu nanti itu di aplikasi Rumah Gia mungkin boleh di-download dulu ya Bapak. Saya download aja ya Bapak Ibu ya, kayaknya tinggi banget di situ. Oke, boleh di-download dulu, boleh dibuka handphonenya Bapak Ibu. Anak-anak muda boleh turun untuk mendampingi, mari yang sudah dimintai tolong. Oke, kalau yang sudah mendownload itu tetap harus pergi ke Play Store untuk update. Ya, dulu kan udah ada yang lama, ini sekarang yang terbaru seperti ini tampilannya.
Nah, ini harus diupdate yang lama. Harus lari ke Play Store. Anak-anak muda boleh mendampingi hamba-hamba Tuhan yang ada. Kalau belum seperti ini berarti harus ke Play Store dulu. Ya, silahkan, mari. Harus seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Bukan yang lama, karena yang lama itu kurang bagus. Kurang bagus dan kurang lengkap. Nah, sampai bentuknya aplikasi dibuka seperti ini. Nah, ini yang lama Pak, yang lama. Ini yang lama. Kalau gitu ke Play Store. Bapak ke Play Store. Bentar ya. Tunggu Pak, yang tengah aja. Ya. Play Store, sorry Pak. Ini. Oke. Terus ketik lagi Rumah Gia lagi. Karena dia harus minta update. Sini Rumah Gia. Oke, Bapak bisa? Sebentar ya. Yang lama belum download atau udah? Udah, oke. Sekarang kita akan ke sini, kita akan update yang lama. Install, ya install. Update Pak. Oh udah, oke siap. Oh bukan, ini rumah siapa ini? Bukan Rumah Gia, rumah, coba dengar ya Pak. Coba ya, baik ya. Oke, coba lagi Pak. Rumah Gia Pak. Ya, sebentar. Oke, kliknya sini. Bukan ini. Nah, oke. Tadi yang di atas. Bukan yang itu. Udah Pak? Rumah Gia, oke, GIA. Sebentar. Nyambung ya, nyambung. Sebentar, kita download dulu. Iya, oke. Ini udah muncul yang terbaru. Nah, ya Ibu boleh didampingin. Itu terbaru. Sudah? Ibu sudah? Oke, sini kita buka. Sudah muncul yang terbaru. Ya, seperti, ya betul. Udah Pak, sudah semua ya. Oke, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu. Sudah ya semua ya. Apakah ada yang belum? Ada yang belum bisa? Semua sudah ya? Semua sudah. Oke, yang belum kita tungguin dulu. Biar. Ibu bisa? Oh, sebentar ya, permisi ya. Oh, bentar ini. Pakai kata sandi dia. Sebentar, pakai biometrik. Oh iya, dia agak panjang sedikit. Oke. Nanti ya Bu. Ini ada beberapa langkah. Bapak sudah ya? Oke. Udah semua Bapak? Sudah? Oke. Sudah download ya? iPhone bisa, Android bisa. Bapak sudah? Oh, munyer ini. Datanya ente apa piye iki? Anda belum menyiapkan pembelian. Oke, bentar. Oke, yang ini Bro bisa dibantu Bro. Yang ini nih. Pak Ginting. Pak Rami Hadi. Kenapa jadi Pak Ginting? Pekanbaru. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau bercerita tentang apa yang ada dalam aplikasi Rumah Gia ini. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kami itu rindu handphone yang dimiliki oleh Bapak Ibu juga dimiliki oleh jemaat itu bisa menjadi sarana pertumbuhan iman. Bagaimana mereka bertumbuh melalui aplikasi Rumah Gia. Nah, di aplikasi Rumah Gia ada satu fitur namanya ruang teduh yang ini. Oke, ketemu? Ya, ada ruang teduh. Bawahnya itu ada tulisan umum dan remaja. Ini apa? Ini adalah renungan harian yang update setiap hari. Setiap hari akan ada renungan baru. Sekarang kita coba lihat yang umum, diklik dulu. Ya, yang umum diklik dulu. Yang umum diklik. Lalu setelah itu Bapak Ibu, sudah? Nah, ada renungan ya Bapak Ibu ya. Itu ada hari ini 20 April.
bawahnya itu ada renungan sebelumnya, barangkali yang kemarin kelewat. Oke, terus klik mulai membaca, diklik. Mulai membaca. Nah, akan muncul gambar ilustrasi tema fact atau fake, artinya fakta atau kebohongan. Judulnya melawan hoax. Ada YouTube-nya untuk bersaat teduh. Ya, bisa nyanyi dulu, bisa menikmati penyembahan dulu, lalu ayat firman Tuhan hari itu. Keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Lalu ada renungannya. Ada renungannya dan terakhir ada doa penuntun. Jadi kalau jemaat mau doa, dia bisa mengikuti doa itu. Oke Bapak Ibu. Nah kami berharap ini bisa dipakai oleh seluruh jemaat. Karena setiap hari kita akan update. Mereka bisa diingatkan oleh firman Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mereka boleh bertumbuh. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti boleh di-share kepada jemaat supaya mereka juga download aplikasi ini. Dan disiplin rohani dengan saat teduh ini. Yang kedua, untuk remaja kita kembali. Ya, kembali atau back. Kembali lagi. Kembali lagi. Nah, sekarang kita klik yang remaja. Oke, coba kembali lagi ya. Oke, yang remaja diklik ya Bapak Ibu ya. Nah, yang remaja. Nah, ini untuk jemaat pemuda remaja. Lalu diklik mulai membaca. Nah, konsepnya sama. Ada gambar ilustrasi tema. Ya, mulai membaca. Ya, ada gambar ilustrasi tema. Ada YouTube untuk saat teduh. Lalu ada renungannya, ada ayatnya, dan ada doa penuntunnya. Ya, jadi bukan hanya jemaat umum, tapi kami juga rindu anak-anak muda sekarang, Bapak Ibu, yang semakin banyak tantangan, mereka juga bertumbuh imannya. Ya, bertumbuh imannya. Jadi itu fitur yang pertama, Bapak Ibu, yaitu ruang teduh. Setiap hari jemaat bertumbuh di ruang teduh rumah dia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Oke. Sebelumnya dari mana ya? Oke. Oh ya, oke. Nomor handphone, oke. Baik. Namanya siapa, Kak? Yukebet. Oke, Yukebet. Oke, thank you ya Yukebet ya dari Kudus ya. Nah, nanti saya akan jelaskan ya soal info gereja ya. Nanti saya akan ke situ ya. Oke, thank you untuk remindernya untuk info gereja. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke home. Diklik aja itu yang bawah itu ada gambar rumah, itu berarti kembali ke home. Nah ini. Kembali ke awal. Nah ini home. Ini nih gambar rumah. Mana dia? Wih, keluar ke sini dia. Ya, ini udah di rumah. Oke, sekarang ini udah ya Bapak Ibu yang ruang teduh sudah jelas ya. Dan kami berharap Bapak Ibu, buat saya pribadi itu sangat memberkati. Tadi pagi pun saya saat teduh dengan ruang teduh ini. Saya dengar YouTube-nya, lalu saya merenungkan tentang kejujuran. Bagaimana Tuhan mau kita itu tidak menyampaikan hal yang tidak benar. Itu sangat memberkati. Dan saya yakin jemaat juga pasti akan terberkati. Yang kedua soal anak-anak muda, itu dunia anak muda renungannya. Tentang pacar lah, tentang nilai diri, tentang karier, dan seterusnya. Nah sekarang kita melangkah di fitur yang mungkin tadi yang ditanyakan sama Yukebet ya, tentang info gereja. Itu berarti ada di paling ujung kanan. Bisa diklik info gereja. Ya, info gereja ujung paling kanan. Ya, gambar gedung Bapak Ibu ya. Gambar gedung. Oke. Info gereja. Nah, Bapak Ibu, kami itu sedang melakukan pendataan gereja.
Karena selama ini data gereja itu tidak cukup lengkap. Kami hanya dapat Excel, nama, ini, nama, cuman Excel aja. Jadi saya dengan teman-teman anak-anak muda tadi itu nge-searching di internet. Misalnya Gia Juwana. Kita cari Gia Juwana itu Google Map-nya apa. Dia ada di mana. Fotonya ada atau enggak. Ketemu Gia Juwana misalnya ya. Lalu kemudian kita taruh di situ. Nah kami itu berharap ke depan itu data-data gereja itu lengkap. Baik yang di pedesaan, di pedalaman, di perkotaan. Semua ada di situ. Dengan tujuan, kalau kita ada di sebuah kota atau desa, kita tinggal ketik nama desanya, misalnya Tegalrejo. Kalau Bapak Ibu ketik di situ Tegalrejo, akan muncul Gia Tegalrejo, akan muncul Google Map-nya, akan muncul gembalanya siapa, yaitu Bapak Pendeta Agus yang sangat baik, saudara ya. Lalu kemudian ada nomornya, lalu kemudian kita berharap itu ada Google Map-nya. Itu udah ada Google Map-nya Tegalrejo. Jadi kalau ada orang mau cari Tegalrejo, dia tinggal klik aja dari situ. Misal kita ketik Tegalrejo ya Bapak Ibu ya. Itu ada search di atasnya, kita ketik Tegalrejo. Nah ini dia. Kebetulan kami mendapatkan foto Gia Tegalrejo lewat internet. Jadi ada fotonya. Ya, nggak usah pakai GIA, cukup nama kotanya bisa. Cukup nama jalannya bisa, dia akan otomatis ngecari. Tegalrejo. Nah, ada fotonya, ada gambarnya, lalu ada Tegalrejo Ibu, nyarinya di sini. Ya, Tegalrejo. Misalnya, Ibu ketik di sini. Ibu ketik di sini, Tegalrejo, dia akan muncul paling atas nanti. Tegalrejo. Oke. Oh mungkin digabung Bu, sorry ya Bu, ini mungkin digabung. Ah ini dia, Tegalrejo. Begitu diklik langsung muncul. Ini Google Map-nya. Tinggal diklik akan langsung mengarahkan ke gereja Bapak Ibu. Ini tujuannya kalau ada satu jemaat Tegalrejo ke Jakarta misalnya, di Jakarta Timur, dia tinggal klik Jakarta Timur. Akan muncul gereja Isa Al-Masih Jakarta Timur. Dia ada di Kudus, tinggal klik Kudus, dia akan lari ke GIA Kudus. Mapnya di mana, gambarnya bagaimana, nomornya bagaimana. Seperti itu. Nah, tadi pertanyaan Yokebet itu penting sekali. Bagaimana sekarang kalau di aplikasi itu datanya salah? Ternyata gembalanya udah bukan siapa? Masih Pak Agus sih Bapak Ibu ya, misalnya udah ganti gitu ya. Udah bukan Pak Agus gembalanya, bagaimana? Nah data-data yang baru itu Bapak Ibu bisa WhatsApp ke nomor saya. Ya nomor saya, nanti saya sampaikan nomor saya ya. Kalau mau dicatat juga boleh 08, nanti aja nanti share Pak Agus. Silakan chat ke saya, apa yang berubah, apa yang salah di data itu kita akan perbaiki. Yang kedua, kalau fotonya salah. Biasanya teman-teman itu kalau nggak dapat foto dari Bapak di internet, dia akan ambil foto apa aja. Tiba-tiba Tegalrejo gedungnya lantai 5 gitu, ampulan situ ya. Jadi itu hanya ilustrasi. Kalau fotonya salah atau belum ada fotonya, silakan difoto pakai handphone nggak apa-apa. Handphone foto gerejanya cekrek gitu, lalu kemudian kirim WA ke saya. Nanti kami akan taruh di aplikasi itu. Yang ketiga, media sosial. Kalau punya media sosial, silakan juga di WA ke saya. Yang keempat, nomor rekening. Ya, nomor rekening. Kenapa Bapak Ibu? Karena kami juga rindu setiap gereja lokal itu punya nomor rekening gereja yang kalau ada orang mau memberkati itu mereka nggak bingung-bingung. Wah, aku tuh punya hati untuk Pak Tegalrejo sampean. Pak Agus ya. Aku pernah ketemu, aku pengen membantu pembangunannya. Tapi nomor rekeningnya berapa? Enggak perlu dia nyari sana. Tanya sana, Pak Nehemia punya enggak? Oh enggak punya, Pak Ramiadi yang punya. Pak Ramiadi punya enggak punya. Wah akhirnya enggak usah jadilah. Enggak dapat nomornya. Jangan sampai seperti itu ya. Sehingga Bapak Ibu nomor rekening gereja kalau sudah ada bisa info ke saya. Ya. Kalau misalnya, oh kita pakai nomor rekening bendaharanya Pak. Enggak apa-apa. Yang penting itu dari Bapak Ibu sebagai gembala, berarti kami sudah percaya bahwa itu benar dipakai untuk gereja. Tapi ada yang kedua,
kalau ada yang mau ngurus nomor rekening gereja, misalnya kan BCA Gia Kudus gitu ya. Kalau mau mengurus ini, kami akan bantu juga dengan dokumen-dokumen. Jadi biasanya itu bank akan tanya beberapa surat, yang surat itu ada di sinode. Nah, saya akan bantu mengkomunikasikan. Juga kalau Bapak Ibu mau bikin rekening gereja, WhatsApp ke saya. Nanti saya akan siapkan dokumennya, dan kalau memungkinkan memang ke depan itu tujuan akhirnya adalah semua keperluan gereja ada di aplikasi. Tapi sekarang masih belum. Yang belum-belum itu kita japrian dulu aja ya. Nanti ke depan kita akan taruh satu fitur, kalau mau ngurus nomor rekening gereja, semua dokumen ada di aplikasi juga. Tapi sekarang masih belum. Karena kita belum fokus ke situ. Kalau mau ngurus nanti bisa WA juga ke saya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pertama-tama data gereja dulu. Kalau ada perubahan, info ke saya, japri ke saya. Dan kalau ada tambahan data juga japri ke saya. Nanti saya akan sampaikan ke tim untuk memperbaharui. Oke, itu untuk profil gereja. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman ya? Yang belum ada fotonya minta tolong ya Bapak Ibu ya, dikirim ke kami ya. Kalau bisa foto yang terbaru, jangan foto 20 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Ntar udah nyampe yang mana kok nggak ada gedung seperti ini, ya bingung nanti yang nyari saudara. Jadi yang foto terbaru. Nah ini untuk data gereja. Nah sampai di sini udah ya, jelas ya Bapak Ibu ya, 2 fitur. Oh iya betul, betul. Sebaiknya yang di luar memang. Nanti berarti foto lagi ya Pak. Kalau ada foto Bapak Ibu juga boleh. Jadi gembalanya Pak Agus sama Bu Agus minta tolong Pak Ramyadi yang foto.